Shalom. Saya mau mendengar orang-orang yang siap memuji Tuhan bilang shalom. Amin, haleluya. Haleluya, saya percaya bahwa setiap kita di sini siap untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Kita mau senangkan hati Tuhan, amin. Boleh gak kita bangkit berdiri bersama-sama? Boleh gak, mungkin ini hanya berapa, boleh kita kasih tos, salaman, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa, amin. Yang siap memuji Tuhan bilang yes 3 kali. Yes, 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 amin, haleluya. Saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bawa hati kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada karena kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau merayakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan, kasih setia-Mu di tempat ini Bapa. Urapi kami setiap yang melayani-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu yang hadir. Berapapun hadir kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir di tengah kami. Kami ingin bersuka cita, kami ingin menanggalkan segala beban apapun Tuhan. Kami ingin fokus beri yang terbaik. Bernyanyi, menari, melompat bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab ada kasih yang begitu besar, kasih yang sanggup menemukan, yang lebih kuat dari dosa, yang memulihkan kita. Amin. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, come on. Mari lakukan yang terbaik, amin. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, Amin. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Amin. selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, Selamat. ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan. Amin. Diberikan hidup yang Kau Dan kini hanya untuk mari katakan lagi, kami ingin menari, bernyanyi, melompat bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau luar biasa. Mari katakan lagi. kasih yang begitu besar, Yang lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari dosa. yang temukan kita apa adanya. Kasih yang menemukanku, Ya selamatkan dan pulihkan kita. selamatkan dan Haleluya. pulihkanku. Mari angkat tanganmu, katakan ku naikkan. Ku naikkan syukur, Mari melompat. ku tak akan berhenti memuji
suaranya beri yang terbaik sama Tuhan. Memuliakan, katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan. Lagi-lagi, saya mendengar jemaat Tuhan. Mari beri yang terbaik, katakan lagi. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Are you ready? Oh, lagi. Hey, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. takkan berhenti. Meninggikan namamu, Katakan, bebaskan, dibangkitkan. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya Untukmu. Boleh sekali lagi, depan belakang, kasih tos kanan kiri. Tuhan Yesus dahsyat. Come on, come on. Sebab kita lebih daripada pemenang. Come on, come on, come on. Woo. Mari beri yang terbaik. Dia Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Amin. Mari sama-sama katakan. menjadi pemenang Dalam segala. Ayo perkara. katakan dengan iman. Hey. Iblis Dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah, Jika Allah di pihak siapa sih yang dapat bisa melawan? Hey, gak ada. lebih dari pemenang. Katakan lagi, lebih dari pemenang. Hey, Lebih dari pemenang. dalam segala, apapun perkara yang kau sedang terjadi, iblis dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah, mari, 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 come on. Kita lebih. Mari melompat, angkat tanganmu, katakan haleluya. Kami mengibarkan panji kemenangan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Saya mau mendengar yang wanita duluan ya. Katakan lebih dari pemenang. Amin. Are you ready? Oh, mari sama-sama yang wanita katakan. Come on. Yes, Lord. Iblislah dikalahkan. Yang pria gantian, yang pria berkatakan, jika Allah di pihak, siapa sih yang bisa lawan? Sama-sama katakan, kita lebih. Boleh nggak lebih lagi, sungguh-sungguh yang terbaik? Are you ready? Come on. Haleluya. Oh, oh. Dibarkan panjinya. Yesus saja segala Dia raja. Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah Kita gerejanya. lebih. Kita lebih dari pemenang. Oh. Yang
lagi beri tepuk tangan untuk saudara-saudara buat Tuhan kita. Yang bersuka cita bilang haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri saudara-saudara tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kau ajaib, kau luar biasa Tuhan. Dia sungguh baik dan sangat baik. Amin Bapak Ibu. Dia jadikan kita lebih daripada pemenang. Apapun yang kita alami saat ini, mari jangan tinggalkan Tuhan. Biar sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. We praise you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun keadaan kita, apapun situasi di luar sana yang bikin kita mencekam, kita punya Tuhan yang tidak pernah ninggalin kita. Amin. Kita punya Bapa yang senantiasa mau memelihara hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Pastor Romi berkata bahwa biarlah kebenaran di atas kenyataan. Kenyataannya malah gak menjadi lebih baik. Kenyataannya doaku belum dijawab. Kenyataannya hidupku mungkin sedang mengalami badai. Tapi kebenarannya adalah Tuhan gak pernah ninggalin kita. Kebenaran adalah Tuhan yang dapat sanggup menyembuhkan kita. Kebenaran adalah Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Bahkan dia sudah mati buat kita dan memberikan dirinya. Karena kita begitu dicintai dan berharga di matanya. Mari ingat akan kebaikan Tuhan. Biar sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan berubah Bapak Ibu Saudara. Jangan berubah kasihmu, sayangmu kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari sama-sama kita katakan dalam segala keadaan. Yes. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai. Dia beri damai dan kesempatan baru. Bahkan di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. apapun keadaanmu, sekali Yesus, tetap Yesus. Takkan Jangan hilang harapanmu kepadanya oleh karena kasih-Nya. Amin. Ku ada, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan Takkan hilang karena kasih-Nya. sekarang ku ada, Oh Yesusku, cinta Kau. sekali lagi karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang Karena kasih-Nya kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Mari angkat suaramu penyembahanmu kepadanya. Sekali Yesus, mari taruh harapanmu kepada Yesus. Yesus yang gak pernah ninggalin engkau. Oh Yesus, mari angkat penyembahanmu. Dia ada di sini, Dia di tengah kita, mau menjamah setiap kita. Mari buka hatimu. Kami bawa hati kami ya Tuhan, menyembahmu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Sebab Kaulah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Mari lebih lagi angkat penyembahan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Amin. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan apapun yang Kau lakukan. Dan apapun Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Hidupku ku percaya Dia Bekerja mendatangkan
Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia ada di sini. Mari angkat penyembahanmu. mendatangkan kebaikan Di hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Ku percaya. Kau bekerja. mendatangkan kebaikan mendatangkan kebaikan. Mari sama-sama kuasa-Mu. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Haleluya. Tangan lagi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau Tuhan, Tuhanku terlebih besar, Tak pernah terlambat. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan yang besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Bahkan Tuhan yang menjamin kami, Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau datang ke dalam dunia, mengorbankan diri-Mu, yaitu mengambil rupa seperti kami manusia, untuk menanggung segala dosa, agar kami yang percaya kepada Engkau, Yesus, kami tidak binasa, melainkan kami memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhanlah yang menjamin perjalanan kami, terlepas apapun situasi kami,
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Engkau selalu menguatkan kami. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan Tuhan yang ada pada kami. Karena Engkau Allah yang setia, maka Engkau melimpahkan kekuatan-Mu agar kami bisa melewati segala tantangan tersebut. Kami percaya dan yakin bahwa segala sesuatunya adalah datangnya dari Tuhan, dikerjakan juga di dalam Tuhan. Dan segala keberhasilan ini dikembalikan lagi juga hanya kepada Tuhan. Bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sebentar akan dengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Terima kasih buat kesempatan kami boleh berdiri di hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Roh Kudus ambil alih, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar semua kami menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan bukan cuma cakap mendengar, tapi Roh Tuhan memampukan kami sehingga dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga si jahat, si iblis tidak bisa mencuri benih firman Allah yang ditaburkan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum duduk saudara, kita mau sama-sama declare apa yang kita imani di dalam perkataan firman Tuhan ini. Sama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman, dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita juga mau berterima kasih buat tim Presiden Worship yang sudah melayani kita. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Thank you guys. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik. Di tahun 2024 terus saya akan ingatkan buat saudara bahwa adalah tahun di mana kita mempercayai keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi buat kita. Memang tidak gampang untuk percaya bahwa keajaiban Tuhan terjadi karena kita harus berhadapan dengan situasi di awal. Situasinya adalah kita akan berhadapan dengan tantangan. Ada masalah, ada pergumulan dalam kehidupan kita. But it's okay. Karena memang selalu saya punya pandangan adalah begini. Pelangi itu gak muncul sebelum adanya badai. Jadi justru dengan adanya badai dulu, baru timbullah pelangi. Atau ada seorang hamba Tuhan ketika dia mancing, tiba-tiba datang badai. Badainya hampir membuat dia mengalami malapetaka istilahnya gitu. Terbalik perahunya, hampir saja istilahnya gitu. Tetapi itu berlangsung gak lama, tetapi setelah badai itu yang dia mau ceritakan. Kegiatan memancing atau mencari ikan jadi lebih mudah. Kenapa? Karena badai yang terjadi telah mengaduk isi lautan, sehingga ikan-ikan yang ada di bawah itu naik ke atas gitu saudara. Sehingga dia membawa pulang tangkapan jauh lebih banyak dari biasanya. Jadi justru adanya badai malahan dia mendapat jauh lebih banyak. Jadi kalau saudara sedang berhadapan dengan masalah, ingat baik, keajaiban mau terjadi bagi hidup Anda. Ada amin. Nah tentunya tema yang kita bahas di bulan ini adalah bulan yang baru. Well, selamat datang di bulan Maret 2024. Tema yang kita bahas, terus kita masih membahas mengenai love in action. Jadi sepanjang bulan Februari dan bulan Maret, kita terus berbahas mengenai kasih Tuhan. Saya selalu mengimani dan meyakini bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan bukan cuma kita menerima kasih-Nya, tetapi kita juga membagikan, artinya melakukan kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Anda dan saya adalah menjadi saksinya Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, wakilnya Tuhan di dalam dunia ini. Dan judul yang saya bawakan hari ini berbicara mengenai intisari Tuhan. Apa intisarinya Tuhan? Kalau kita beli jeruk sama beli jus jeruk, tentu harganya beda. Akan lebih mahal jus jeruk. Kenapa demikian? Karena jus jeruk itu adalah intisarinya, dalamnya jeruk. Jadi konsentratnya dia. Makanya kenapa harga jus jeruk malahan lebih mahal daripada buah jeruk itu sendiri. Nah saudara, intisarinya Tuhan adalah bahwa kasih itu adalah intinya yang datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan itu adalah intinya kasih. Segala pergerakan Tuhan itu dimotivasi oleh kasih. Kasih adalah inti dari segala sesuatu yang dalam Tuhan. Dan ini menjadi penting buat setiap kita.
Bahwa pergerakan Allah itu semuanya dimotivasi oleh kasih. Nah, kasih itu genetiknya Tuhan yang ada di dalam darah Yesus. Itu sebabnya tanpa darah Yesus tidak ada penebusan, tanpa darah Yesus tidak ada penyucian, tanpa darah Yesus tidak ada perbaikan. Karena sejak awal Adam dan Hawa itu diciptakan, itu memiliki gambarnya Tuhan. Artinya Adam dan Hawa itu sempurna dalam gennya Tuhan. Karenanya Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa, mereka diberikan power, diberikan kuasa. Karena mereka segambar sama seperti Tuhan, punya kemampuan untuk menaklukkan bumi ini. Berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Itu yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Lalu pertanyaannya, karena Adam sudah memiliki power yang begitu luar biasa, kenapa mereka jatuh dalam dosa ya? Kok mereka malah jatuh dalam dosa? Nah, yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu karena pilihan bebas. Karena setiap manusia itu memiliki pilihan bebas. Sama seperti Yesus juga memiliki pilihan bebas. Iblis, ingat baik ini, dia tidak pernah memaksa dengan tekanan kepada Adam dan Hawa pada saat yaitu membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Caranya iblis adalah dengan apa? Tipuan, dengan bujuk rayuan. Kalau kita bandingkan dengan pencobaan di padang gurun pada saat Yesus dicobai di Matius 4, di Lukas pada pasal 4, di sana kita melihat Yesus juga dicobai. Sama seperti Adam dan Hawa dicobai. Jadi lihat baik-baik, Adam dan Hawa dicobai, Yesus juga dicobai. Apa yang menjadi perbedaannya? Perbedaannya adalah Adam dan Hawa memilih untuk menuruti kata-kata iblis, sedangkan Yesus tidak mau memilih untuk tidak mau mengikuti apa yang dikatakan iblis. Sama-sama dicobai. Ibrani pada pasal 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya mungkin kita berkata, tapi saya manusia lemah, saya tahu itu. Kita punya kelemahan, Yesus merasakan itu. Makanya ayat ini berkata, dia juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Yesus juga telah dicobai. Oke? Hanya dikatakan pilihannya Yesus, dia tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus Kristus, dia dicobai, tetapi dia tidak menuruti penawaran dosa. Oke? Inilah sebenarnya yang ditakuti oleh iblis. Pada saat Anda memilih, pilihan Anda ditakuti iblis. Pada waktu engkau ditawari segala bentuk penawaran dosa, tetapi engkau memilih untuk tetap taat di bawah kasih karunia Tuhan, iblis takut sama Anda. Kegagalan Adam adalah apa? Dia memutuskan untuk mencoba ngetes ngikutin arahan daripada si pendusta. Saudara, kita harus berhati-hati dengan iblis. Karena iblis itu cara menjatuhkannya belajar dari Adam dan Hawa. Yang dilakukan adalah apa? Ngobrol. Sama-sama katakan ngobrol. Sama setan jangan ngobrol. Dulu saya pimpin konseling pelepasan. Kalau ada orang yang manifestasi, dia kan ngoceh tuh. Terus kita tanya dong, siapa namanya? Jadi kayak ini, wartawan gitu. Ya kan? Yang ngutus siapa? Saya dari ini tempatnya. Jadi kita tanya-tanya, tanya jawab. Kayak ini, HRD. Gitu. Terus ada teman hamba Tuhan ngasih tahu saya, Romi, kalau orang manifestasi setan jangan ajak ngobrol. Itu mah bohong katanya gitu. Tapi saya keras kepala, saya bilang enggak, justru gara-gara dia ngobrol, saya jadi tahu nih mana orang-orang yang dia pakai gitu. Padahal itu tekniknya iblis, buat apa? Ngadu domba. Sehingga saya bentrok sama orang yang dia omongin sama dia. Jadi saya mencurigai orang yang dia omongin. Kan iblis itu pendusta saudara, betul ya? Jadi saya ketipu sebenarnya. Dia ngomongin semuanya, wah kita jadi canggih kan, wah kita bisa ngobrol sama setan nih gitu kan, wah setan bisa kita ajak dialog nih gitu. Padahal itu tipuan saudara. Jadi iblis itu hati-hati, ketika ada manifestasi apapun, jangan izinin dia ngomong. Bilang amin dulu nih. Karena Adam dan Hawa jatuh gara-gara komunikasi. Jadi senjatanya iblis adalah komunikasi. Oke? Anda berkomunikasi dengan apa? Dengan telinga. Dia mau ngobrol. Oke, kalau enggak dengan telinga, kalau orang itu tuli bagaimana? Dengan mata. Cara komunikasi iblis dengan tampilan gambar-gambar. Gambar-gambar yang hot,
Gambar-gambar yang menarik mata laki-laki, ingat nih, itu komunikasi. Iblis sedang berkomunikasi untuk Anda menanggapi komunikasi dia. Oke, bagaimana dengan orang buta? Mungkin buta, tuli, dengan apa? Indra perabanya. Jadi selalu iblis mau berkomunikasi dengan panca indera kita. Contoh lain lagi, bila mana rumah atau tempat lokasi yang biasanya ada roh jahatnya, tempat itu cenderung baunya menyengat. Nah, sometimes mungkin saudara di suatu tempat tiba-tiba kecium bau menyengat. Dan mungkin saudara merasa ada bau bunga dan lain sebagainya. Wah, ada setan nih gitu kan. Saudara mungkin dibikin takut dan lain sebagainya. Saudara harus menguasai diri Anda, jangan pernah izinkan Anda berkomunikasi dengan setan. Amin. Itu aja intinya. Karena iblis itu selalu pengen berkomunikasi. Kenapa demikian? Karena dia melihat Adam dan Hawa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan selalu pengen berkomunikasi dengan Anda. Jadi please, jangan mau berkomunikasi dengan iblis, better Anda berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau saudara lihat ada suatu tempat, kayaknya penasaran itu tempat apa ya, kok ada orang kayak suka ke situ, mau cari pesugihan kah, mau cari apalah gitu ya. Saudara gak perlu cari tahu gitu-gituan, gak usah. Kenapa? Lebih baik saudara penasaran cari tahu tentang Tuhan daripada cari tahu tentang setan. Amin? Jangan cari tahu tentang setan, cari tahu tentang Tuhan. Itu jauh lebih menguntungkan bagi hidup Anda, gak perlu dikejar. Nah makanya, Adam dan Hawa jatuh itu jadi pelajaran buat kita. Memang kalau kita mau jujur, Adam mungkin belum memiliki pengalaman dalam berhadapan dengan iblis. Mungkin kita bisa saja berkata begini, ya maklumlah kelemahan mereka karena mereka belum berpengalaman. Tetapi kita juga harus paham, di dalam dirinya Adam itu udah ada genetiknya Tuhan yang mampu menimbang segala perkara. Artinya Adam itu punya pertimbangan dan kecerdasan penalaran tingkat tinggi sebenarnya. Hanya saja yang membuat Adam jatuh adalah apa? Pilihannya. Dia mencobai Tuhan. Itu masalahnya. Hati-hati. Iblis ingin saudara mencobai Tuhan. Ayat ini menjadi penguat buat setiap kita. Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau apa? Jangan pernah kita mencobai Tuhan Allahmu. Siapapun yang mencobai Tuhan berarti dia ada di dalam kendalinya siapa? Si iblis. Adam dan Hawa berada di tempat yang terbaik. Fasilitas yang terbaik, tempat itu. Tetapi mereka terhasut oleh pencobaan. Kita mungkin punya alasan untuk membandingkan kondisi kita hari ini, dan kita mulai berkata di dalam situasi kita yang tidak baik, dengan suasana yang menyulitkan, sehingga kita mungkin dapat beralasan, ya pastor kalau saya jatuh ya normal-normal aja lah. Lawang Adam dan Hawa di tempat yang terbaik aja bisa jatuh. Oke. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau saudara berhadapan dengan tantangan, saudara berhadapan dengan pergumulan, Anda berhadapan dengan masalah, ada kabar baik. Siap mau terima kabar baik? Kabar baiknya buat Anda yang punya problem, kabar baiknya buat Anda yang punya masalah. Yakobus 1 berkata pada ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Lihat, kalau orang dunia dapat masalah bilangnya apa? Sial hidup gue. Benar gak? Tapi anak Tuhan justru berbeda. Pada waktu engkau berhadapan dengan masalah, puji Tuhan. Saya mau dibawa Tuhan ke dalam kebahagiaan yang tingkat selanjutnya. Jadi makanya kenapa anak-anak Tuhan berhadapan dengan masalah, dia tetap ceria. Dia gak suntuk. Dia gak stres. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan kebenarannya. Minggu lalu saya katakan, saudara semua gak ada orang yang gak punya masalah. Siapapun semua orang punya masalah. Di sini siapa yang gak punya masalah? Boleh angkat tangan? Ada? Oke, berarti semua punya masalah? Oke, kalau saudara semua punya masalah, saya katakan, selamat datang orang-orang bermasalah. Berarti kita orang-orang bermasalah semua nih. Tapi saya kasih tahu, setiap masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan menjaminkan buat setiap kita justru masalah yang ada, jaminan Tuhan adalah kita berbahagia. Wajah kita harusnya gak stres, gak depresi. Kita tetap bisa bersuka cita. Minggu lalu saya bilang apa? Kalau engkau punya masalah, itu adalah kenyataan. Oke, itu kenyataan. Engkau punya penyakit, itu kenyataan. Engkau punya masalah keuangan, itu kenyataan. Engkau punya masalah keluarga, itu kenyataan. Dan masalahnya, kita suka ngomongin apa?
Tuhan masalah penyakit saya begini, Tuhan penyakit saya seperti ini, Tuhan pergumulan-pergumulan saya seperti ini. Itu kenyataan dan Tuhan jawab begini, gue udah tahu. Sebelum kamu ngomongin, gue udah tahu. Tuhan balas tanya, kamu udah tahu belum kebenaran yang aku punya? Itu masalahnya. Kita tahu kenyataan, kita ngomongin kenyataan, tetapi kita nggak pernah berani ngomongin kebenaran. Saudara harus pahami baik-baik, Tuhan tidak bergerak berdasarkan kenyataan. Tuhan hanya bergerak berdasarkan kebenaran Alkitab. Kalau engkau memperkatakan kebenaran, harusnya kenyataan tunduk di bawah kebenaran. Masalahnya kenapa kita nggak lolos dari kenyataan? Karena kita membesar-besarkan kenyataan. Kita lupa memperkatakan kebenaran. Hari ini yang harusnya diingat buat setiap kita, semua orang punya masalah, itu kenyataannya. Tapi yang harusnya kita ucapkan adalah kebenarannya. Karena kebenaran membuat kenyataan tunduk di bawah kakinya kebenaran. Dan Tuhan bekerja berdasarkan kebenaran yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan kenyataan, maka kenyataanmu tidak akan pernah berubah. Tapi pada waktu kau mengucapkan kebenaran, maka kebenaran akan merubah kenyataan yang ada. Haleluya. Amin. Itu luar biasanya cara kerja Tuhan. Makanya sebenarnya target Tuhan bagi setiap orang percaya dari teks ayat ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tantangan masalah pergumulan, kenapa kita berbahagia? Karena Tuhan sedang bikin kita tekun. Orang kalau punya masalah tekun. Orang kalau mau ujian, Anda mau ujian sekolah, tekun nggak? Ngapain? Baca. Jadi baca kan? Siapin diri kan, jadi tekun. Anda baca ulang lagi. Karena bedanya pendidikan di Indonesia sama pendidikan di Singapura dan di luar negeri. Ya kan? Kalau di Singapura, di luar negeri, apa yang dipelajari, latihan-latihan di kelas, ujiannya ya latihan itu. Tapi kalau di Indonesia, udah belajar latihan, ujian-ujian harian, ulangan harian bagus gitu ya. Begitu ujian saudara, jebakan Batman. Gila, dirubah sama dia. Tuh anak-anak sekolah makanya pada stres ya kan. Kenapa? Karena begitu ujian itu jebakan berubah. Dari yang biasa harian itu gak dipakai. Matang gak saudara? Nah Tuhan mau ngajarin Anda untuk tekun. Dan ayat keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sama-sama katakan buah yang matang. Ini target Tuhan. Bahwa kita dibawa masuk dalam proses kematangan yang sempurna. Sehingga pada saat Tuhan nantinya, kalau Anda sudah matang nih, ketika Anda dipercayakan berkat, saudara aman dalam pilihan-pilihan Anda. Sehingga pilihanmu dapat memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara ke restoran pesan makanan, tahu-tahu chefnya datang sama saudara, bawa makanan yang masih mentah. Kira-kira gimana saudara? Saudara mau makan ikan woku, dibawain ikannya masih mentah gitu. Ini makan nih. Kira-kira saudara rasanya seperti apa? Ya mana bisa saya makan nih. Dan kita akan menolak. Kita mengatakan bahwa ya gak nyaman, saya gak bisa makan. Betul. Makanan mentah yang kita makan bisa memberikan efek negatif. Tapi mungkin beberapa dari saudara berkata, makan salmon enakan mentah, Pastor. Iya sih. Tetapi menurut penelitian, dari daging salmon mentah diambil sedikit, lalu ditaruh di atas mikroskop, diteliti, ternyata ada parasit yang bergerak di dalam salmon mentah tersebut. Berarti tanpa sadar orang-orang yang makan salmon mentah, dia telah memasukkan parasit ke dalam badannya. Itu terjadi. Jadi sebenarnya kematangan itu penting gak? Penting. Makanya kalau kita mau makan steak ditanyakan, tingkat kematangannya Pak? Gak pernah ditanya, tingkat kementahannya Pak? Gak ada. Pasti ditanya tingkat kematangannya, betul gak? Matang itu penting. Iya. Makanya saya kasih ilustrasi, laki-laki yang benar sama laki-laki yang setengah-setengah itu kelihatan. Kalau lagi udara panas, laki-laki yang tulen itu angkat baju begini. Gila panas banget ya, itu laki-laki. Tapi kalau lagi panas tiba-tiba laki-laki begini. Panas ya? Nah ini setengah manta ini namanya. Kalau laki-laki begini, oh setengah manta itu namanya itu. Ya kan? Jadi saudara bisa lihat di sini, kematangan itu penting. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan gambaran bagian ini, makanan kalau enggak
nggak mateng, itu nggak bisa kita makan. Makanya jujur saja, tidak ada yang nyaman ketika kita ada di dalam pencobaan. Tapi menjadi catatan bagi setiap kita. Ingat baik nih, kalau saudara sedang ada masalah, saya nggak tahu masalahmu apa. Saudara sedang ada pergumulan, catat baik. Tuhan nggak pernah mencobai. Bilang sama-sama, Tuhan nggak pernah mencobai. Nanti saudara baca sendiri dalam Yakobus 1 ayat 13. Tuhan tidak pernah mencobai. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Tapi kenapa banyak orang Kristen menyadari begini, oh Tuhan lagi mencobai ini kesulitan ini datang dari Tuhan. Kenapa ada orang Kristen yang berkata pencobaan datang dari Tuhan? Karena dia sering nonton sinetron. Kebanyakan nonton sinetron, yang kuat ya say, ini cobaan dari Tuhan gitu. Kebanyakan nonton sinetron. Makanya banyakin baca Alkitab. Mari kita berpikir dengan benar. Justru sebenarnya ketidaknyamanan itu indikator adanya pertumbuhan. Kalau saudara sedang tidak nyaman di suatu posisi, sebenarnya sebuah indikator yang menunjukkan Anda mau dibawa Tuhan ke level selanjutnya. Saya nyaman waktu saya mimpin pujian. Saya pelayanannya mimpin pujian, aman. Tapi begitu saya dijadwalin khotbah, nggak aman. Saya keringet dingin. Saya bilang gimana nih? Waduh, bayangin saudara. Saya mimpin pujian tiba-tiba disuruh jadwal khotbah di Surabaya. Yaitu khotbah di rumah duka. Dikasih taunya dari sarapan pagi. Acaranya jam 7 malam. Mulai dari sarapan pagi, makan sarapan tidak selera. Karena saya tegang ngurusinnya gimana caranya khotbah nih. Ayat-ayatnya gimana segala macam. Yang harusnya siang selesai pelayanan bisa istirahat. Saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa istirahat. Saya baca terus. Saya bilang gimana khotbahin apa nih. Sampai menjelang jamnya saudara. Waduh itu benar-benar dak-dikduknya terus menerus. Begitu saya khotbah. Saya khotbah dari ambil firman Tuhan, tapi roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan bekerja. Dan saking roh Tuhannya bekerja, habis saya selesai khotbah, saya mengadakan altar call di rumah duka. Seumur-umur di rumah duka Adiasa, kalau bikin ibadah penghiburan, gak pernah ada yang namanya altar call saudara. Baru kali itu sepanjang sejarah pelayanan gereja ada altar call di rumah duka. Dan saya mengundang bagi saudara yang mau didoakan, saudara boleh maju. Saya takutnya mayat yang di dalam peti bilang, saya juga mau doakan pastor gitu kan. Saya takutnya gitu saudara. Tapi hari itu memang luar biasa sih. Luar biasa. Keluarga-keluarga yang hadir mau juga depan, minta didoakan. Makanya saya bilang, dahsyat cara Tuhan bekerja. Ketidaknyamanan itu membawa kita ke level selanjutnya. Jadi kalau saudara sedang merasa tidak nyaman, ada masalah yang sedang saudara hadapi, saudara harus berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa Anda ke tempat selanjutnya. Bilang amin dulu nih. John C. Maxwell menuliskan ini, bahwa untuk berhasil dalam hidup, kita harus terus atau tetap berada dalam zona kekuatan kita, tetapi dengan terus menerus keluar dari apa? Zona nyaman. Kita nggak boleh ada di zona nyaman kita terus. Keluar lagi, begitu terus. Kalau kita tetap ada di zona nyaman kita sulit untuk kita bisa mengalami kemajuan. Tuhan ingin saudara mengalami level yang semakin hari, semakin lebih hebat lagi dari sebelumnya. Lalu pertanyaan selanjutnya saya balik lagi, kenapa iblis ingin kita mencobai Tuhan? Alasannya sama, seperti iblis telah mencobai Adam dan Hawa. Kenapa? Karena iblis ingin mengambil apa yang ada pada mereka untuk dipakai oleh iblis. Roma 6 ayat 16 berkata begini, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kuasa penaklukan atas dunia yang Tuhan telah berikan kepada Adam dan Hawa, itu mereka bawa dan mereka berikan kepada iblis menurut ayat ini. Pada saat mereka makan buah dan mereka jatuh dalam dosa, mereka bawa tuh kuasanya diserahin sama iblis. Ingat ya, iblis gak pernah menekan, iblis merayu. Dan setelah terbujuk, Adam dan Hawa bawa kuasa penaklukan itu sama setan. Itu sebabnya dari generasi ke generasi, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam penaklukannya iblis.
Efeknya apa di dunia ini? Timbul bencana alam. Tadinya bumi baik-baik saja. Oke? Timbul berbagai penyakit, timbul virus, timbul bakteri yang membawa penderitaan. Orang yang satu dengan orang yang lain memiliki hawa nafsu untuk saling serang dan berbagai kekacauan-kekacauan lainnya. Iblis ingin memiliki kuasa tersebut. Itu sebabnya iblis ingin agar Anda mencobai Tuhan. Ingat baik, supaya apa? Supaya kuasa yang Tuhan telah percayakan kepada Anda itu dapat diambil oleh iblis dan membuat hidup manusia dalam berbagai kekacauan. Yesus mati di atas kayu salib, tujuannya untuk apa? Kuasa yang dicuri oleh iblis, menurut ayat ini, itu Yesus turun ke dalam alam maut, dia ambil kuasanya itu, makanya Yesus berkata begini, segala kunci ada padaku, kunci kerajaan kekal, kunci alam maut ada pada Yesus. Kuasa yang diambil dari Adam, itu dia ambil kembali oleh Yesus, oke? Dan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya pada Yesus. Makanya setiap orang yang percaya pada Yesus diberikan kuasa. Diberikan kuasa yang sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Itu sebabnya oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus datang dan Yesus melakukan penebusannya melalui pengorbanan tadi di atas kayu salib. Dan itu semuanya dilakukan dengan harga yang mahal melalui darahnya. Amin. Untuk apa? Untuk kuasa ini dikembalikan sama saudara. Tetapi harus hati-hati. Iblis ingin membuat Anda terpengaruh agar Anda mencobai Tuhan, menolak perintahnya Tuhan. Agar kuasa yang tadinya sudah dipercayakan itu dipakai oleh iblis untuk membuat hidupmu terluka, untuk membuat hidupmu susah. Saudara harus pahami baik-baik, Anda ditebus dengan harga yang mahal. Bilang sama-sama gini, saya sangat berharga. Saudara harus perkatakan terus atas diri saudara, Anda sangat berharga. Jangan izinkan iblis mendakwa Anda. 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saya highlight di sini saudara. Berarti setiap orang itu ada warisan dari nenek moyangnya. Ada kutuk yang disebut 10 keturunan. Ada kutuk 7 turunan. Ada kutuk 3 atau 4 keturunan. Dan tanpa sadar, kenapa ada orang yang berjalan di tempat, hidupnya sepertinya balik lagi ke area yang sama. Kalau mau dilihat dari struktur sejarah keluarganya, kenapa keluarga saya mengalami kejadian yang berulang ya, dari keturunan-keturunan yang ada. Tanpa sadar sebenarnya ini yang terjadi. Ada kutuk warisan dari garis keturunan. Nah Yesus datang ke dalam dunia agar setiap orang yang menerima Yesus percaya bahwa dia telah dibebaskan, bahwa dia telah dilepaskan dari kutuk tersebut. Itu sebabnya kenapa kita perlu mendoakan orang untuk dilepaskan dari ikatan. Ada kutuk-kutuk yang mengikat dan itu perlu dilepaskan. Kita melepas pelepasan agar mulai saat itu kutuk yang tadinya diwariskan dari orang tua yang turun kepada anak itu di stop. Karena kutuk itu dari orang tua selesai dia turun ke anak. Pada waktu mau masuk ke anak, dia ketok pintu rumah anak misalkan seperti itu. Dia bilang, saya mau masuk ke rumah kamu, saya mau tinggal di tempat kamu, saya mau menjagai kamu, saya mau ikut sama kamu. Saudara jangan terima dia. Anda harus tolak dan harus usir dia, tidak boleh masuk lagi dalam keluarga Anda. Amin. Makanya kita ada penolakan ya, kutuk 10 keturunan, kutuk 7 turunan, kutuk 3 atau 4 keturunan. Kita mesti lepaskan itu. Berkat garisnya lurus, orang tua yang hidupnya takut akan Tuhan, anak-anaknya juga diberkati. Satu lagi. Orang tua generasinya percaya kuasa gelap, ada kutuk di sana, itu juga kutuk turun sampai keturunannya. Ini yang perlu dilepaskan. Itu sebabnya Anda dan saya ditebus bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal, yang tak bernoda, yang tak bercacat. Kembali saya katakan sama saudara, harus dengan darah, karena dalam darah ada nyawanya. Dalam darah itu ada gennya Tuhan. Sehingga setiap kita yang percaya pada pengorbanan darah Yesus, kita menjadi sama seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dari dalam dosa. Dan kita diberikan kembali kuasa untuk menaklukkan dunia ini. Berarti semua orang yang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita memiliki kuasa untuk menaklukkan dunia ini. Nah, keberhasilan Anda di bumi ini, keberhasilan kesuksesan bisnis Anda, proyek Anda, pekerjaan Anda, saya berdoa buat saudara, Anda diberkati berhasil. Semua berkat keberhasilan ini terhubung dengan yang namanya pendewasaan.
Oke, itu berkelanjutan untuk masuk dalam yang namanya pendewasaan. Jadi berkat-berkat ini harus di dalam kedewasaan. Bukan anak-anak yang bisa. Kenapa demikian? Sehingga pada saat Anda diberkati di dalam kedewasaan ini, itu semuanya bukan untuk tentang diri kita, tapi untuk Tuhan. Jadi pada waktu saudara menjadi orang yang dewasa, saudara tidak lagi melulu sekarang bercerita tentang dirimu. Tapi saudara bercerita tentang Tuhan. Amin. Roma 11 ayat 36 berkata begini. Sebab segala sesuatu datangnya dari Tuhan, adalah dari Dia. Dan oleh Dia, dikerjakan lagi oleh Dia. Dan kembali lagi ke keberhasilannya kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara hari ini, saudara sukses, ingat baik-baik ayat ini. Ayat ini sedang mengatakan bahwa kesuksesanmu datangnya dari Tuhan. Engkau bisa melakukan itu jadi sukses, itu karena Tuhan. Dan hasil kesuksesannya juga buat Tuhan. Paham sampai di sini? Jadi ini orang dewasa begini. Jadi hari ini saya mau ingatkan nih. Kalau hari-hari ini iblis sedang mencobai Anda, ia sedang mencoba hal yang dulu yang dia pernah lakukan. Yaitu dia ingin mengambil kuasa yang Tuhan berikan tadi. Supaya dia dapat menguasai hidup Anda. Dan hidup Anda hidup dalam perbudakan dan ketakutan. Mari kita kembali kepada jati diri Tuhan yang sesungguhnya. Apa jati diri Tuhan? Kasih, sama-sama dengan saya katakan kasih. Jati diri Tuhan adalah kasih. 1 Korintus 13 mengatakan ini dia. Ini saudara-saudara boleh catat ya definisi kasih ini. Inilah gennya Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam diri saudara melalui darahnya. Kasih inilah yang ada di dalam kehidupannya Tuhan menjadi intinya. Dan itu yang diberikan kepada orang percaya. Makanya kasih itu sabar dikatakan. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak membanggakan diri. Dan saya highlight di sana, kasih itu tidak sombong. Kenapa saya highlight di sini tidak sombong? Karena persoalan demi persoalan dan segala kerumitan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah karena kita tidak hidup di dalam yang namanya ketaatan. Hidup tidak taat itu sama dengan kesombongan. Pada saat kita memilih keputusan kita lebih penting daripada kehendak Tuhan, itulah kesombongan. Makanya orang yang tidak taat pasti sombong. Akarnya itu. Kita berpikir kalau kita sudah ke gereja, kalau saya sudah kasih persembahan di gereja, kalau saya sudah melayani di gereja, kalau saya sudah baca firman dan lain sebagainya, oh Tuhan pasti senang nih gitu kan. Saya sudah melakukan itu semua. It's good. Semua itu baik. Saya tidak larang, bahkan bagus Anda melakukan itu. Tapi yang saya mau kasih tahu sama saudara adalah jangan kita berpikir bahwa itulah yang membuat Tuhan disenangkan. Karena saudara harus pahami, kita ini seringkali benarnya kita berdasarkan versinya kita masing-masing. Saya kasih contoh sama siapa yang melakukan hal ini? Saul. Saul pikir dia sudah melakukan yang benar. Pada saat dia melakukan hal tertentu, dia pikir dia benar. Padahal dia telah melanggar aturannya Tuhan. Akhirnya ditolak Tuhan. Karena di dalam 1 Samuel 15, saya keluar dulu sebentar. Pada ayat 22 sampai 23, Saul itu disuruh untuk menangkap kerajaan Amalek, kalahin kerajaan Amalek, bunuh rajanya, dan semua yang ada di dalam kerajaan Amalek tuntas sampai habis. Malahan rajanya ditangkap hidup-hidup. Terus kambingnya, dombanya, lembunya, yang tambun-tambun dibawa pulang. Dengan pikirannya Saul, ini bisa dipakai untuk mempersembahkan kepada persembahan buat Tuhan. Saul pikir ini baik di mata Tuhan. Saul tidak bunuh Raja Agag karena dia ingin menunjukkan kepada seluruh warga Israel. Ini Raja Amalek yang ditakutin, kita sudah mengalahkannya. Dia mau bikin seperti itu. Tetapi akhirnya apa yang dikatakan oleh Samuel? Mendengarkan lebih baik kata Samuel daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Banyak orang Kristen terjebak. Mereka berpikir, perbuatan-perbuatan saya yang saya lakukan sudah benar menurut saya di mata Tuhan. Padahal Tuhan mengajarkan kita harus taat dengar-dengaran dengan arahannya dan aturannya Tuhan. Karena akar dari segala ketidaktaatan kita adalah kesombongan. Maaf ya, mungkin agak tajam, tetapi itu keadaan yang sesungguhnya. Kita tahu yang benar, tapi kita nggak mau melakukannya. Itu dosa loh. Oke, saudara mungkin tanya sama saya. Dosa itu seperti apa sih? Jangan mencuri itu dosa. Oke. Jangan mengambil yang bukan milik. Atau jangan hidup
dengan moral yang tidak baik, itu dosa. Apalagi kalau kita mau definisikan, maksudnya tulislah listing apa-apa aja dosa. Ini dosa. Itu begitu banyaknya. Saya nggak ngajarin itu. Kalau saudara buka Yakobus pada pasal 4 ayat 17, kalau saudara sudah tahu kebenaran dan engkau tidak melakukannya, itu dosa. Cukup itu. Jadi kalau orang udah tahu itu yang benar dan dia tidak lakukan, itu sombong, saudara. Dan dasar daripada kejatuhan kita karena tidak taat. Tidak taat akarnya adalah apa tadi? Sombong. Padahal definisi daripada kasih itu tidak apa? Sombong. Dosa itu hasil langsung dari kesombongan. Dosa itu hasil langsung daripada kesombongan. Efeknya dosa ini, kesombongan ini begitu luar biasa efeknya. Pada saat contoh lain lagi ya, Musa dan Harun ada di Mesir. Musa dan Harun minta agar Firaun membebaskan orang-orang Yahudi. Pada waktu mereka minta dilepaskan, itu tulah sudah berjalan. Tapi Firaun keras hati, gak mau lembut. Dia terus mengeraskan dan dia gak mau patuh, gak mau taat sama perintahnya Tuhan. Akhirnya apa? Dia tahu kebenarannya si Firaun tapi tidak mau melakukannya. Dan pilihan dosa yang dilakukan oleh Firaun itu mempengaruhi seluruh Mesir. Dan apa yang terjadi? Semua orang Mesir yang gak ada urusannya dengan budak Israel harus mengalami apa? Tulah katak, kena tulah lalat, kena tulah bisul, kena hujan es, sampai anak-anak mereka mati. Lihat, kesombongannya siapa ini? Pemimpin. Kesombongannya Firaun itu melumpuhkan seluruh Mesir. Bukan cuma istananya Firaun yang diserang sama tulah, satu Mesir. Jadi saudara harus pahami, contoh yang baik adalah apa? Pada waktu Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia milih pergi ke Tarsus, gak mau. Di tengah jalan saudara, satu kapal terancam mau tenggelam. Ternyata di dalam kapal bukan cuma ada Yunus, ada siapa? Ada penumpang banyak. Gara-gara Yunus, semua penumpang hampir mati. Saya pernah bilang sama seorang suami, pilihan kamu yang salah akan mempengaruhi istrimu, akan mempengaruhi anak-anakmu, akan mempengaruhi rumah tanggamu. Saya kasih contoh video ini. Ketika Anda melempar batu ke kolam, maka titiknya jatuh satu, tetapi lihat gelombangnya. Itu meluas. Sampai satu area. Terus dia bergerak. Anda bisa melihat di sini. Apa yang terjadi? Pada waktu Anda memilih untuk berbuat dosa, pada waktu Anda memilih untuk sombong, tidak mau taat, Anda melakukan apa yang menjadi keputusan Anda sendiri. Dosa yang Anda lakukan bukan hanya melukai diri Anda sendiri. Dosa itu melukai setiap orang yang ada di sekitar Anda. Pilihan Anda seperti riak yang terus meluas di kolam. Dosa tidak hanya menyakiti diri Anda sendiri, tapi juga dosa melukai setiap orang yang ada di sekitar Anda. Pilihan yang kita buat itu seperti tadi gelombang yang terus meluas di dalam kolam. Dan saya melihat Firaun telah menyentuh seluruh Mesir gara-gara pilihan dia yang salah. Sama di Alkitab banyak contoh, Nebukadnezar. Dia juga punya cucu namanya siapa? Belsasar. Nebukadnezar itu sombong, akhirnya direndahkan. Akhirnya bertobat dia. Minggu lalu saya sudah ceritakan. Cucunya Belsasar tahu bahwa kakeknya pernah direndahkan. Dia sombong lagi. Dia ngulangin lagi perbuatan kakeknya. Dan dia hidup dalam kesombongan. Akhirnya apa yang terjadi? Seharusnya Babel, negara yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Tapi malam itu, dalam Daniel pada pasal 5, orang Media dan Persia menggulingkan kerajaannya Babilonia. Dan Belsasar dibunuh. Saya paham, mungkin banyak orang yang pintar hari-hari ini, mereka berkata bahwa saya sukses karena usaha saya sendiri, pastor, kata dia gitu. Karena kemakmuran yang saya punya, keberhasilan yang saya punya itu upah dari apa? Dari jam-jam saya belajar, menghabiskan waktu untuk belajar. Saya rajin bekerja, makanya saya punya banyak uang. Saya rajin menabung, makanya saya punya banyak pendapatan. Banyak orang hari-hari ini tidak mau mengakui Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka. Bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Kita berpikir bahwa semua hasil usaha kita. Padahal bukan, saudara. Semuanya adalah Tuhan yang buat atas kehidupan kita. Amin dulu nih. Makanya banyak orang berusaha melakukan berbagai macam hal untuk menyenangkan Tuhan. Mereka berpikir dengan ini dan itu saya berbuat, Tuhan pasti senang.
Saya sudah memuji Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah melayani. Oh Tuhan sudah senang nih. Bukan itu intinya. Intinya Tuhan adalah ini. Mika pada pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Adalah apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan tuh gak ribet. Hubungan dengan Tuhan gak rumit dan gak ribet, saudara. Kita gak diharuskan untuk apa? Menghafal banyak aturan. Saudara gak disuruh hafalin Alkitab kan? Dulu waktu sekolah minggu saya disuruh hafalin ayat terus loh. Bagus sih, gak apa-apa. Tapi untuk urusan kita dengan Tuhan, Tuhan gak nyuruh kita hafalin banyak aturan. Atau membuktikan pengabdian kita kepada Tuhan dengan ritual dan pengorbanan. Artinya begini, semakin banyak kamu melakukan pelayanan, semakin kamu akan diberkati Tuhan. Semakin banyak kamu memberi, kamu akan semakin diberkati. Nggak ada yang salah ketika kita melayani, ketika kita memberi. Tapi saya kasih tahu, persyaratan untuk hukum Taurat dalam Matius 5 ayat 17 itu sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang Tuhan minta cuma ini. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. So intisari Tuhan adalah apa? Kasih yang terpancar dari sikap setiap orang percaya. Kasihnya Tuhan, makanya intisarinya ini, gak ada yang lain. Tuhan hanya mau saudara berlaku ini dia, adil, mencintai kesetiaan, dan hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan gak minta saudara jadi perfect. Tuhan gak minta saudara jadi sempurna. Orang-orang yang berlaku adil, orang-orang yang mencintai kesetiaan, orang-orang yang hidup dengan rendah hati adalah orang-orang yang menyadari hidupnya sampai hari ini hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia. Amin. Jadi ada yang bisa kita banggakan dari diri kita? Enggak, cuman Tuhan yang kita bisa banggakan. Karena dialah yang menyertai kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau mengakui bahwa hidup ini semuanya hanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Gak ada yang lain selain Tuhan. Dia yang bersama-sama dengan kita. Dia yang menjaminkan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kami percaya semua karena anugerah. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita katakan lagi, penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segala-galanya bagi kami. Segalanya bagi. Andalkan Dia, bahwa Dia hadir selalu di hidup kita. Hadir-Mu di hidup, terutama
utama bagiku. Sekali lagi kami katakan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Dari tempat duduk kita masing-masing, mari kita angkat tangan, nyatakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan kekuatan kami, Bukan karena kekuatan-Mu. Sama-sama lagi katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa segala yang terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami, anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Sama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan cukup bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang cukupkan, cukuplah bagiku. Haleluya, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagiku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama saja katakan anugerah-Mu. Thank you Lord Jesus. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, hanya karena
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena jaminan yang Tuhan sediakan. Ajar kami Bapa, di hari ini kami percaya inti daripada yang Tuhan kehendaki, agar kami berlaku adil, setia pada keadilan Tuhan. Dan kami menjaga hidup kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa inti daripada Tuhan itu berbicara mengenai kasih. Kami mau bangun hidup kami di dalam kasih Tuhan. Karena terlebih utama Tuhan telah memberikan itu bagi hidup kami. Kami bersyukur kami dipilih. Kami bersyukur telah dikasihi Tuhan. Kami percaya kami diizinkan berdiri di hadirat Tuhan semuanya karena kemurahan Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak Tuhan yang terima firman hari ini. Mereka diubahkan, dikuatkan dan menyadari mereka tidak pernah sendiri. Ada kasih dan sayangnya Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Apapun situasi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Yesus yang luar biasa. Kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambut tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. bersama-sama menerima perjamuan kudus. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, in all my life, oh, in all my life you have been faithful. Yes, you are Lord. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Satu firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pada saat Anda dan saya makan tubuh dan minum darah Yesus, kita percaya ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Dan kasih Tuhan tidak dapat memisahkan kita dari apapun juga. Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Mari kita angkat rotinya. Dengan iman sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami bersama keluarga menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Aku tolak terkapar di ruang ICU. Kami umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Mari dengan iman bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat. Kami punya iman, mulutku diberkati, setiap kata kalimat doaku digenapi, pasti berhasil.
Saudara jangan minum dulu, masing-masing minta lagi sama Tuhan. Anda mau minta apa di hadapan Tuhan? Maka setiap kata kalimat doa mereka di bulan yang baru, di bulan Mei ini, doa mereka digenapi, pasti berhasil. Jaminan pertolongan mujizat Tuhan pasti terjadi. Mari sekali lagi sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajar, sakramen tubuh darah Yesus, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana, 40 tahun di padang gurun tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Kami bersama keluarga, tidak miskin, tidak bangkrut, bebas dari hutang-hutang. Kami diberkati berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Di tangan kami juga ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa. Berkali-kali hamba buktikan, mengusir orang yang terikat dari kuasa kegelapan, dilepaskan dari setan-setan, mengusir roh-roh jahat, dan memberkati tempat di mana mereka tinggal, ataupun tempat di mana mereka membangun bisnis usaha mereka. Maka kami mengangkat dalam nama Tuhan Yesus ini minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan berbagai virus sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara buat teteskan atas kepala saudara, maka setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus menjadi minyak urapan. Setiap anak Tuhan terima minyak ini, mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Maka Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya maka dia akan memakan buahnya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kita berkati kehidupan kita bersama-sama dengan saya katakan. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, pandai, cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mereka semua diberkati. Setiap kata kalimat yang mereka ucapkan diberkati pasti berhasil. Janji Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan ada bersama dengan mereka. Maka sebagai ungkapan syukur, kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan Tuhan lipat kali, bahkan ratusan kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Terima kasih Tuhan, orang yang menabur di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama diberkati katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih Yesus bagiku.
terus berdoa saudara agar tempat baru bisa kita dapatkan. Saya sedang cari juga bersama teman-teman juga karena memang belum ada kepastian kapan dari pihak gedung. Tetapi tahun ini sih rencananya pasti mereka akan rombak gedung ini menjadi konsep yang baru. Jadi tidak ada ballroom lagi. Tapi kita terus berdoa agar kita bisa dapat tempat yang jauh lebih baik dari tempat ini yang Tuhan telah sediakan. Gak ada perkara yang mustahil, amin. Kita bergerak dengan keyakinan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih berkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati semua yang sudah mengambil bagian juga di dalam pelayanan mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan menyertai, mengurapi. Maka apa yang mereka kerjakan di bulan baru, di bulan Maret ini 2024 diberkati Tuhan. Maka diberkati lancar apa yang mereka pegang, kerjakan, usahakan pasti maju berhasil. Keluarga mereka semua diberkati. Janji Tuhan satu orang bertobat seisi rumahnya diselamatkan. Anak-anak muda diberkati dalam masa muda mereka. Pasangan suami istri yang hadir juga diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa keluarga besar kami semuanya juga sehat. Menang atas segala virus, menang atas segala sakit penyakit. Kami serahkan juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote. Berkat anugerah Tuhan ada atas bangsa kami. Tuhan kami percaya Tuhan telah menyiapkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang mengambil keputusan bukan untuk kepentingan kelompok, golongan, atau pribadi. Tetapi untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan Indonesia. Kami percaya Indonesia menjadi negara maju. Indonesia menjadi negara yang luar biasa. Indonesia menjadi Indonesia emas dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan target yang telah dipersiapkan. Beracara kuasa Tuhan atas Indonesia. Terima kasih buat gereja kami Zion Church of Christ. Tuhan telah siapkan tempat yang baru. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Abraham diperintahkan Tuhan melangkah. Dan Tuhan telah siapkan tempat yang Tuhan sediakan. Maka kami percaya Zion Church of Christ juga Tuhan siapkan tempat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan ada di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Penyertaan Tuhan ada di dalam apapun yang kami lakukan. Karena Tuhan hebat, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, dan Tuhan memberkati di dalam apa yang kami kerjakan. Maka teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan, baik tim volunteers, baik juga Tuhan berkati yaitu tim praise and worship. Setiap mereka yang telah korban di dalam pelayanan digantikan yang lipat kali ganda. Mereka tidak sakit-sakitan, mereka damai sejahtera, mereka sukacita bersama dengan keluarga mereka, semuanya diberkati Tuhan. Tim logistik yaitu juga Tuhan berkati media operator, guru-guru sekolah minggu, bahkan juga para pendoa syafaat, tim hospitality. Setiap departemen yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih buat setiap hikmat kekuatan yang Tuhan limpahkan. Hamba bersama istri anak-anak juga dalam berkat kemurahan Tuhan, dalam pertolongan dan mujizat Tuhan. Saatnya kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya kami pulang dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka pulanglah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, nanti sama-sama kita menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Haleluya.